Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan pajak sekalian. Nah, berjumpa lagi dengan kita, dua penyuluh KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Saya Rian Bimantara dan saya Wawan Prianto. Nah, kita bertemu di acara podcast Beranda 619. Nah, sambil menikmati cuaca yang mendung-mendung gerimis-gerimis santai gini Mas Wawan. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih tentang perpajakan. Yang kita membawa tema pada hari ini adalah pengusaha kena pajak. PKP. Betul, PKP. Nah, PKP itu apa Mas? Kira-kira sepil-sepil dulu dah Mas. PKP itu apa sih Mas Awan? PKP itu pengusaha kena pajak ya, singkatan dari tadi. PKP adalah pengusaha kena pajak yang terdiri. Jadi PKP itu bisa orang pribadi Mas. Orang pribadi atau badan usaha. Badan usaha. Dan yang paling penting omsetnya sudah di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu wajib dikukuhkan sebagai PKP seperti itu. Oke Mas Wawan. Nah, daripada kita berpanjang-panjang, ya, prolognya yang terlalu panjang. Nah, pada pagi hari ini kita membahas apa saja. Yang pertama, yaitu pengusaha kena pajak itu apa. Nah, tadi sudah di-spill dikit oleh Mas Wawan itu apa. Berikutnya adalah kewajiban dari pengusaha kena pajak sendiri itu apa kira-kira kawan pajak. Dan yang terakhir adalah apa itu faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN-nya. Oke. Tanpa berlama-lama kita masuk. Yang pertama adalah pengusaha kena pajak Mas Wawan. Nah, PKP tadi ya, sudah kita spill ke kawan pajak. PKP-nya bisa orang pribadi, badan, yang jelas omset di atas 4,8 miliar. Itu wajib hukumnya untuk dikukuhkan sebagai PKP, Mas. Nah, namun kalau misalnya suatu saat kita punya lawan transaksi, kebetulan mungkin bendahara pemerintah atau misalnya BUMN selaku pemungut PPN yang meminta faktur pajak ke kita, padahal nih omset kita kan masih di bawah 4,8 ya. Iya, betul. Nah, itu bisa juga dikukuhkan sebagai PKP. Jadi nggak harus mutlak harus 4,8 miliar dulu, baru jadi PKP. Nah, di beberapa kondisi wajib pajak yang masih di bawah 4,8 miliar pun bisa sebagai PKP. Tinggal datang ke KPP, ajukan permohonan pengukuhan PKP. Kenapa? Ya karena itu tadi, dalam menjalankan usahanya ternyata pihak customernya atau pembelinya itu membutuhkan yang namanya faktur pajak. Seperti itu. Berarti kalau saya boleh simpulkan lagi untuk kawan pajak, PKP itu yang pertama wajib, ya Mas Wan, wajib untuk siapapun wajib pajaknya, entah orang pribadi atau badan usaha yang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar. Nah, itu wajib ya Mas Awan ya. Yang berikutnya bagi wajib pajak baik orang pribadi atau mungkin badan usaha yang dia belum mencapai 4,8 miliar tapi mau dikukuhkan sebagai PKP untuk ketika transaksi dengan lawan transaksi butuh faktur pajak, itu bisa dikukuhkan juga menjadi PKP menggunakan permohonan yang disampaikan ke kantor pajak terdaftarnya ya Mas Wawan berarti. Jadi diajukan ke KPP terdaftar untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tadi, PPN. Nah, untuk PKP sendiri itu memang terkait hanya untuk PPN ya Mas. Iya, betul. Pajak pertambahan nilai. Jadi apapun urusan terkait PPN itu memang dia sudah harus berstatus sebagai PKP tadi. Oke, terima kasih Mas Wawan. Berikutnya Mas Wawan. Nah, ketika ini kan kawan pajak mungkin banyak atau beberapa setelah nonton podcast ini ingin mendaftar menjadi PKP atau ingin berstatus PKP. Nah, pasti yang ditanyakan berikutnya adalah kewajiban saya sebagai wajib pajak, baik orang pribadi atau mungkin wajib pajak badan, itu apa sih setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak Mas Wawan? Baik, jadi kawan pajak yang sudah jadi PKP nih ya, kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, yang pertama itu jelas, dia harus memungut yang namanya PPN. Memungut PPN Mas Wawan. Betul, dengan tarif saat ini adalah 11%. Jadi apapun yang dijual ataupun diserahkan
jasa kepada pembelinya atau customer setelah dia jadi PKP itu harus ditambahkan nih PPN sebesar 11% dari harga jual tadi. Kemudian yang kedua, itu wajib menyetorkan PPN yang dipungut dari pembeli atau customer tadi ke kas negara. Dan yang terakhir tentu saja kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPN. Betul. Seperti itu. Jadi kewajibannya ada 3 ya, Mas. Pungut, memungut, membayar, dan melaporkan SPT masa PPN setiap bulan. Nah ini setiap bulan, mau digarisbawahi setiap bulan. Kenapa harus setiap bulan, Mas? Kalau misalnya saya nihil, tetapkah? Nah ini pertanyaan wajib pajak juga pasti sama, Mas Wawan. Iya. Jadi kalau misalnya, kok kita mungkin dalam suatu bulan memang benar tidak ada transaksi apapun ya, Mas Wawan, tidak ada mungkin penyerahan atau mungkin tidak ada pembelian. Nah itu nanti juga gimana, Mas Wawan? Tetap membayarkan atau hanya melaporkan saja atau apa ya, Mas Wawan? Ya kan kalau nggak ada penjualan berarti nggak ada PPN yang kita pungut nih ceritanya. Betul, berarti kan harusnya nihil ya. Nah, tapi untuk PKP sendiri itu masih terdapat kewajiban lapor, Mas Rian. Tetap lapor. Tidak ada penjualan, PPN pun nihil ceritanya, itu tetap lapor di akhir bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi kewajiban lapornya masih melekat nih, masih ada nih. Kalau untuk urusan pajak yang lain, misalnya pajak SPT masa 23 ya, 21 misalnya, 21 nih. Dulu kan di aturan yang sebelum berlakunya aturan baru ini kan kalau nihil nggak perlu lapor ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk PPN tidak sama sekali. Dia nihil ataupun tidak ada pemungutan PPN tetap lapor SPT. Melalui web e-faktur ya saat ini ya masih kita pakai. Nah tadi Mas Wawan, sepertinya Mas Wawan ada yang kelewatan. Nah ketika waktu pembayaran tadi penyetorannya maksimal kapan, Mas? Kalau pelaporan akhir bulan berikutnya nih, kalau pembayaran kapan kira-kira? Nah itu dia. Jadi pembayaran itu nanti bisa taunya ya nih berapa nih yang saya harus setor nih di bulan ini. Itu pada saat akan melaporkan SPT, Mas Rian. Jadi sebelum kita lapor SPT akhir bulan, nah kita diminta dulu nih untuk membayar PPN yang masih harus kita bayar ya kalau memang terdapat selisih ya antara penjualan kita sama pembelian kita yang kita lakukan. Itu kelihatan tuh nilai PPN yang kurang bayar berapa. Nah itulah yang harus kita setor sebelum kita melaporkan SPT. Jadi biasanya nilai PPN itu akan ketahuan ketika wajib pajak sedang menyusun konsep SPT masa PPN-nya. Jadi kelihatan berapa nih kemarin atau bulan ini penjualan saya berapa dikurangi dengan pembelian. Untuk PPN pembeliannya berapa nih. Nah itu nanti ada selisih, disitulah kita akan tahu berapa nih yang saya harus setor ke kas negara. Nah kapannya, Mas? Kapan? Sama akhir bulan paling lambat berikutnya. Akhir bulan berikutnya. Karena biar kita tahu ya, Mas Wawan. Bulan ini jumlah penjualannya berapa, jumlah pembeliannya berapa, fakturnya akhirnya ketahuan. Jumlah kurang bayarnya berapa. Ya, berapa nilai yang harus disetorkan lagi. Misalnya kalau memang masih ada, itu disetorkan paling lambat bulan depan. Berarti anggaplah kalau bulan Desember ini, berarti jatuh temponya bulan Januari 2025. Itu ya. Baik, berarti kalau saya simpulkan nih, Mas Wawan, kewajiban PKP itu ada 3. 1, memungut PPN dari lawan transaksi. Ya, betul. Kalau sekarang PPN-nya 11% ya, Mas Wawan ya. Setelah dipungut itu adalah dibayarkan ya, Mas Wawan ya. Jadi misalnya kayak PPN ini seperti titipan kalau Mas Wawan tadi bilang ya. Karena harga jual tadi ditambahi PPN-nya berapa. Benar, betul seperti itu. Kemudian kita akhiri dengan pelaporan SPT di akhir bulan berikutnya. Itu tadi. Jadi pembayaran dan pelaporannya sama-sama akhir bulan berikutnya. Cuman kalau kita memberikan nasihat kepada kawan pajak, jangan mepet-mepet akhir bulan ya, Mas Wawan ya. Semoga nggak ada yang mepet ya. Iya, betul. Namun kita juga karena memang ada juga nih Mas Rian, kadang wajib pajak yang terkait dengan proses bisnisnya baru bisa diselesaikan misalnya di pertengahan bulan depan nih semua untuk urusan faktur pajak ataupun yang lainnya. Makanya
durasinya lumayan lama ya, bulan berikutnya ya, akhir bulan berikutnya ya, itu memberikan kesempatan kepada wajib pajak ya untuk menyelesaikan urusan terkait dengan faktur pajaknya di masa yang bersangkutan. Oke, baik, terima kasih Mas Wawan. Nah, selanjutnya nih Mas Wawan, kita tadi sudah membahas mulai dari ini memungutnya. Nah, sekarang kawan pajak kan juga pasti akan bertanya-tanya nih, bukti saya apa sih ketika saya dipungut itu apa Mas Wawan? Buktinya. Dipungut PPN maksudnya? Betul, dipungut PPN maksudnya. Nah, berarti kita misalnya pembeli, kemudian kita sudah bayar PPN-nya nih, mana buktinya? Betul. Nah, buktinya itu kawan pajak dalam bentuk faktur pajak. Jadi, ketika kita sebagai pembeli atau sebagai customer, terus kita membeli barang ataupun menerima jasa dari seorang PKP atau pengusaha kena pajak, kewajiban PKP itu adalah menerbitkan yang namanya faktur pajak. Dan itu menjadi haknya ya kita sebagai pembeli. Jadi nanti kawan pajak tinggal minta saja nih, mana nih faktur pajak saya nih atas pembelian ini. Itulah sebagai bukti pungutan PPN yang telah kawan pajak setorkan ke PKP tadi. Dititip dulu nih uangnya PPN saya nih ke PKP tadi gitu. Sebelum disetorkan ke kas negara kembali oleh PKP yang bersangkutan. Jadi buktinya adalah faktur pajak tadi. Faktur pajak keluaran ya, karena kan kita kenal ada dua faktur. Ada yang namanya keluaran, ada pajak keluaran. Masukan. Mungkin Mas Rian bedanya apa sih Mas? Keluaran apa masukan? Nah, kalau keluaran namanya keluaran kita berarti mengeluarkan barang Mas. Sederhananya kita menjual. Kita sebagai penjual ya mengeluarkan barang atau jasa gitu ya. Iya, kita ketika mengeluarkan barang atau jasa tadi ya kita wajib menerbitkan faktur keluaran. Nah, berarti kita yang menyerahkan gitu ya. Betul. Nah, kalau masukan sendiri Mas ya. Nah, masukan sesuai namanya adalah yang masuk gitu loh. Masuk berarti adalah kita sebagai pembelinya. Oh, berarti betul. Iya, jadi bukan berarti ketika dalam suatu transaksi, misal saya sama Mas Wawan nih, Mas Wawan jual ke saya pembelinya. Bukan berarti Mas Wawan menerbitkan faktur, saya juga menerbitkan faktur, dua faktur. Bukan seperti itu Mas Wawan. Tapi konsepnya adalah faktur ini ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Jadi satu faktur tadi pajak keluaran dari Mas Wawan dan merupakan pajak masukan bagi saya. Berarti seorang PKP itu bisa saja dia suatu saat sebagai penjual, bisa saja suatu saat dia jadi sebagai pembeli ya. Betul. Nah, kalau dia sebagai penjual saat itu dia harus mengeluarkan yang namanya faktur pajak keluaran. Betul. Tapi pada saat itu dia sebagai pembeli barang mungkin karena untuk memenuhi persediaan tokonya mungkin ya. Betul. Nah, dia sebagai menerima yang namanya faktur pajak masukan. Gitu. Bentuknya sama kan ya maksudnya? Sama, bentuknya sama. Sama-sama faktur pajak ya. Betul. Cuman fungsinya yang beda fungsinya beda. Gitu. Ada yang keluaran, ada yang masukan. Nah, selisihnya tadi ini ketika kita menerima dalam kedua faktur tadi nih, fungsinya ada yang masukan, ada yang keluaran, kita gabung dalam satu masa. Disitulah kelihatan berapa nih PPN kalau memang masih ada ya, yang harus disetorkan kembali ke kas negara. Seperti itu sih. Nah, itu yang nanti bakalannya kita laporkan di SPT masa PPN kita berarti masalahnya. Jadi menyandingkan nih, nilai penjualan kita berapa dikurangi dengan nilai pembelian kita berapa, itulah yang harus kita setor nih kalau memang masih ada ya. Lebih besar antara penjualan dikurangi dengan pembelian, itu adalah PPN terutang yang masih harus kita setorkan ke kas negara. Seperti itu. Nah, berikutnya Mas Wawan, ada pertanyaan beberapa wajib pajak yang juga datang nih ke KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terkait apabila nih kita memperoleh faktur pajak tadi, pajak masukan tadi Mas, ketika kita belum dikukuhkan sebagai PKP. Lalu ketika kita sudah PKP nanti, nah perlakuannya seperti apa Mas kalau faktur pajak masukan yang kita peroleh tadi? Ya, jadi berarti si PKP-nya baru ya dikukuhkan. Betul. Tetapi sebelumnya itu dia sudah pernah transaksi dengan wajib pajak PKP lain yang sudah dikukuhkan lebih dahulu dari dia. Berarti dia beli barang, kemudian atas pajak masukan tadi apakah boleh dikreditkan atau tidak mungkin ya Mas? Ya, ketika dia jadi PKP. Betul. Gitu ya. Nah, kalau di
ketentuan dahulu Iya. di undang-undang sebelum berlakunya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, Iya. itu memang tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama Sebelum dia dikukuhkan sebagai PKP, dia tidak boleh mengkreditkan apapun dari faktur pajak masukan tadi. apapun dari faktor pajak masukan. Iya. Oke. Jadi sebelum dia PKP, dia nggak boleh tuh menggunakan faktur pajak masukan yang dia terima dari PKP lain. Kan fungsinya faktur pajak masukan itu sebagai pengurang ya, Mas Iya, Rian ya. betul. Sebagai pengurang antara yang kita jual dikurangi dengan yang telah kita dipungut ya dari PKP lain. Dia sebagai pengurang lah faktur pajak masukan itu. Nah, ketika saya belum PKP, tapi saya sudah sebelumnya menerima faktur pajak masukan, misalnya dari distributor saya gitu, faktur pajak itu tidak bisa dikreditkan. Namun pada saat berlakunya di PMK 81 ya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata boleh sekarang diperbolehkan, yaitu sebesar 80%. Oke. Tapi ada kriterianya, Mas Rian. Ada kriterianya. Oke. Nah, kriteria utamanya adalah yang boleh dijadikan dasar sebesar 80% tadi adalah penyerahan saat dimana omsetnya itu sudah di atas 4,8 miliar. Okay. Tapi belum dikukuhkan sebagai PKP. Mungkin disederhanakan seperti ini. Misalnya kalau di bulan kita ambil contoh Januari ya. Januari. Seharusnya saya omset saya sudah 4,8 miliar nih lebih nih. Kan harusnya sudah jadi PKP kan ya? Betul. Tapi saya ternyata belum dikukuhkan. Baru saya dikukuhkan di bulan Februari misalnya. Bulan depannya berarti Mas? Iya, baru saya mengajukan pengukuhan PKP. Nah, kalau di aturan lama berarti pajak masukan yang saya terima di bulan Januari tadi itu memang tidak boleh sama sekali dikreditkan. Sama sekali tidak boleh. Betul. Namun ketika PMK 81-nya ini yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini diberlakukan, saya boleh dapat hak 80%. Tapi atas penyerahan yang saya lakukan selama bulan Januari saja. Mendapatkan hak 80% ya Mas Wawan? Betul. Jadi bukan dari nilai pajak masukan yang sama sekali, enggak ada hubungannya. Iya. Tapi dari nilai penyerahan yang saya lakukan di bulan Januari tadi, kan omsetnya sudah di atas 4,8 miliar ya kawan pajak ya. Nah, disitulah yang saya kalikan 80% sebagai pajak masukan saya. Oke, berarti bukan dari faktur-faktur yang kita peroleh. Iya. Betul, nggak ada hubungannya. Tapi yang 80% itu adalah dihitung dari nilai penjualan saya ketika omset saya melebihi 4,8 miliar. Itu boleh saya total, kemudian saya jadikan PM sebesar 80% saja. Seperti itu konsepnya. Konsep yang sesuai dengan aturan yang terbaru saat ini seperti itu ya Mas Wawan. Namun memang ini ya, kawan pajak perlu tahu juga, ternyata untuk ketentuan ini masih banyak yang belum paham. Oke. Jadi dipikirnya karena saya baru PKP-nya misalnya bulan ini, terus kawan pajak itu tahu juga nih aturan yang PM boleh dikreditkan selama 3 bulan berikutnya ya. Iya. Nah, jadi dia ketika dikukuhkan misalnya di bulan Februari tadi ya, tapi dari bulan November, Desember, Januari dia sudah menerima faktur pajak atas pembelian barang-barang yang dia butuhkan misalnya ya dari PKP lain, itu yang dia kreditkan Mas Rian di pelaporan pertamanya di bulan Februari. Oke, karena tadi 3 bulan ya tadi Mas Wawan. Iya, karena memang aturannya seperti itu sih. Di undang-undang kan mengatakan bahwa faktur pajak masukan itu masih dapat dikreditkan selama 3 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Namun tidak seperti itu sih konsepnya kalau kita kembalikan ke aturan yang PMK 81 tadi. Oke. Sebesar 80% ya? Iya, betul. Berarti kalau saya boleh menggarisbawahi, kriterianya yang wajib terpenuhi adalah kalau omsetnya saat sebelum dikukuhkan itu 4,8 miliar Mas. Berarti andai kata nih wajib pajak yang baru dikukuhkan tadi belum mencapai 4,8 miliar, maka yang aturan terkait dengan pengkreditan 80% pajak masukan dari pajak keluaran tadi itu tidak diperbolehkan berarti Mas Wawan? Enggak, iya. Karena dia tidak memenuhi kriteria tadi seharusnya. Seharusnya dia dikukuhkan sebagai PKP atau saat omsetnya sudah mencapai 4,8 lebih. Oke, baik Mas Wawan.
Wah, ini sudah banyak ya Mas Wan yang barusan kita bahas di pagi hari ini terkait podcast kita tentang pengusaha kena pajak nih Mas Wan. Nah, mungkin kita memang tidak bisa menjelaskan banyak-banyak nih, kan kita juga ada durasi ya Mas Wan ya. Betul. Ya, maka dari itu kawan pajak sekalian, apabila nih kalau masih membutuhkan pertanyaan-pertanyaan lain, barangkali setelah nonton podcast kita pada hari ini masih kebingungan ya Mas Awan ya, masih penasaran PKP itu apa macam-macam, itu bisa menghubungi mana Mas Awan kira-kira? Ya boleh. Yang pertama boleh hubungi account representatifnya, AR-nya. Mungkin jadi kawan pajak kan setiap wajib pajak kan punya AR masing-masing nih. Nah, boleh konsultasi atau berdiskusi dengan para AR-nya. Kalau misalnya memang belum bisa, boleh hubungi telepon kita ya, KPP, atau bisa menggunakan ini Mas, layanan chat Telegram. Chat Telegram, oh ya kita punya chat Telegram KPP Mulyorejo. Nomornya berapa Mas Awan? Ya nomornya itu di 08122, nolnya 4 kali, 619. Oke. Selain itu, kalau yang mungkin tidak punya Telegram, tapi dia punyanya Instagram, nah itu bisa juga enggak Mas Awan? Bisa, boleh. Untuk informasi perpajakan ya. Nah, kita kan punya akun pajak DJP ya. Itu di @ditjenpajakri. Atau untuk kantor pajak Surabaya Mulyorejo di @sby pajak. Sorry ya, saya ulang ya, di @pajak_sby Mulyorejo. Nah, itu akun IG resmi kita. Dan ini yang paling penting, hati-hati penipuan. Betul sekali Mas Awan. Yang marak sekarang. Nah, akhir-akhir ini sangat marak penipuan yang mengatasnamakan DJP. Direktorat Jenderal Pajak. Betul. Jadi kawan pajak kalau memang menerima informasi apapun itu, baik berupa SMS ataupun WA, bahkan telepon ya. Kemarin ada yang melaporkan ya, beberapa yang melaporkan ke kita. Silahkan diklarifikasi dulu, konfirmasi ke kami, ke kantor pajak, atau bisa melalui kering pajak 1500200. Jadi tetap berhati-hati ya kawan pajak ya terkait dengan informasi yang kawan pajak terima terkait dengan urusan pajaknya. Seperti itu. Berarti kalau yang lebih aman memperoleh informasi melalui kanal-kanal yang sudah kita sebutkan tadi ya Mas Awan. Kanal-kanal resmi di portal kita juga ada ya, pajak.go.id seperti itu ya. Baik Mas Awan, mungkin kita akhiri dulu pada hari ini podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya pada podcast kita Beranda 619 bersama pajak itu indah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.